bulu mata biar lentik gitu. Hah? Oh, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Mimi polos banget ya. Pasti cowok-cowok mikirnya Mimi lucu dan menggemaskan gak sih, Snow? Magis. Rasain. Ih, Mimi sebel. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alami pas gue lagi mau belajar berenang buat ambil nilai praktek olahraga. Jadi kita berangkatlah bertiga ke Villa Snow yang ada di kawasan Bogor Atas. Jujur gue juga udah lama banget gak kesana. Villa itu diurus sama sebuah keluarga yang dipercaya sama nyokap gue. Sebut saja Mang Tario dan Binem. Pas awal nyampe gue ngeliat, wih kolam renangnya luas juga. Walaupun dingin karena seru nyemplung lah, kolam itu dibagi 2 bagian gitu. Ada yang gak terlalu dalam, palingan cuma 1,5 meter doang. Tapi kalau jalan sampai ujung, kedalaman dasarnya bisa mencapai 3 meter. Oh, ngerti. Ya udah, gue sama Snow ngajarin Vian teknik nafas sama basic berenang. Gak lama si Vian langsung coba praktekin. Tapi karena gue lagi gak enak badan, gue cabut naik duluan buat bilas. Masuk angin lu. Sisa gue sama si Aska dong, tapi menjelang maghrib si Aska malah kebelet bokep, ditinggal gue sendirian. Kelar mandi gue samperin kan mereka. Tapi si Vian malah meronta-ronta minta tolong di dalam kolam. Karena gue takut dia tenggelam, mau gak mau gue jemur lagi. Gue kaget denger Snow teriak-teriak, langsung ngebut gue ke arah kolam. Tapi gue ngeliat si Vian tergeletak sambil batuk-batuk. Aduh. Gue ngamuk banget ke Vian, gara-gara dia gegayaan. Berenang gak bisa pakai cara mandi kolam 3 meter. Sumpah gue tuh lagi di kolam cetek, tapi kaki gue tuh kayak ada yang narik dua-duanya, kecilnya cepet banget. Demi. Posisinya tuh udah mulai gelap. Tapi gue ngeliat di kolam ada kayak rambut hitam mengambang. Terus pelan-pelan kepalanya naik ke permukaan. Mukanya pucat sambil senyum gitu ke arah gue. Merinding woi. Gantian Aska yang teriak, sampai Mang Tario dan Binem datang. Mereka bantuin gue bangun dan suruh kita bawa ke dalam. Gue ceritain tuh kejadian barusan ke mereka. Terus? Mereka bilang 2 tahun yang lalu anak perempuan mereka yang bernama Nurmala meninggoy. Tenggelam di kolam itu. Dan ciri-cirinya pasti sama kayak yang gue lihat. Ocel duduk di sini dulu ya. Kamu namain Ocel akhirnya? Iya, soalnya kok nama Ocel dibalik jadi Ocel. Kamu suka banget ya sama upset dog? Banget. Kalau gitu, ini buat kamu. Serius? Wah, makasih Axel. Ocel seneng banget. Boleh Ocel buka gak? Ayo kita unboxing. Pertama-tama Ocel mau buka plastik segel. Guys, kalian tahu anomali brand road gak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya pelalalelot pelalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino Krokodilo. Axel, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lu untung-untung sahur? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya. Dan konon kalau orang yang dibangunin ganyot sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Undong yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Aduh. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Kamu kenapa nangis, Juliet? Snow, kalau aku koit, aku bakal izin kamu buat nikah lagi. Entah sinetron drama Cina apa lagi yang dia tonton kali ini. Kenapa kamu malah diem aja? Jawab dong. Jebakan Snow, fix ini jebakan, jangan terpengaruh. Enggak Juliet, aku nggak akan nikah lagi. Kamu satu-satunya cewek dalam hidup aku. Mantap, Pong, terus Gan. Catat dulu di buku dosa. Aku mau kamu bahagia, Snow. Aku mau ada cewek bisa gantiin posisi aku buat melayani kamu dan merawat anak-anak kita. Mereka butuh sosok ibu, Snow. No, jangan kepancing Snow. Makasih ya, kamu baik banget. Tapi Snow, kamu bakal jadi duda selamanya. Emangnya kamu mau jadi jomblo abadi?
Ya Juliet, aku gak akan nikah lagi. Kalau pacaran lagi? Enggak. Aku udah koit loh, aku udah beneran koit ya, nggak baca koit ya. Orang mau masih di depan aku begini. Ih, kan misalnya. Gimana kalau kamu ketemu sama cewek yang cantik, pintar, body goals? Mana mungkin dia mau sama aku. Kalau dia mau? Dia bukan tipe aku. Kalau dia tipe kamu gimana? Dia bisa nyanyi loh, suaranya merdu. Kayak Leodora. Suaranya kalah sama Mahal ini. Aku sukanya musik rock. Gimana kalau kamu ketemu cewek yang mirip banget sama aku? Hati-hati, Snow. Tunggu, plok ketiplok. Iya, persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini posisinya kamu udah koit nih. Iya. Bahaya, woi. Kamu gak akan bangkit dari kubur kan? Enggak. Berarti kamu nolak aku dong. Enggak gitu Juliet. Hah, gue di mana ini? Ah, elah, tadi kan gue udah bilangin, bro. Askar kah dia? Betul, Pak. Saya lihat kamu yang melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya pada saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi, Satu lagi, Pak, saya punya side tap juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul, Pak, saya bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak. Kok belakangan ini badan saya kayak kurang fit gitu ya? Bagaimana jika Anda mengkonsumsi vitamin alami seperti madu mungkin? Boleh juga, tapi saya nggak mau ngadu sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 madu termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada madu manuka yang berasal dari New Zealand. Madu ini dihasilkan oleh lebah yang menghisap bunga dari pohon manuka. Harganya sekitar $500 atau 8,4 juta rupiah per kilogram. X. Di urutan keempat ada madu Elfish. Madu ini terbilang langka, yang dipanen dalam sebuah gua di Turki dengan kedalaman 1.800 meter di bawah tanah. Harga madu ini mencapai $6.800 atau sekitar 114 juta rupiah per kilogramnya. Max. Di urutan ketiga ada madu sidar dari Yemen. Madu ini dihasilkan oleh pohon sidar dengan rasa yang unik dan manfaat kesehatan yang tinggi. Harga madu ini mencapai $8.500 per kilogramnya atau sekitar 142 juta rupiah. X. Di urutan kedua ada madu Santori yang berasal langsung dari Gunung Santori. Madu ini terkenal karena kemurniannya dan diproduksi dengan skala yang sangat terbatas sehingga sulit didapatkan. Harga madu ini mencapai $10.000 atau 168 juta rupiah per kilogramnya. X. Di urutan pertama ada madu Himalaya. Madu ini hanya dapat dikumpulkan oleh suku lokal dengan wajah tebing Himalaya yang terjal dan berbahaya, menjadikan madu ini amat sangat langka untuk didapatkan. Harga madu ini mencapai $15.000 atau sekitar 252 juta rupiah per kilogramnya. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Mendingan nih kalau kerja Sultana, pasti badan kamu enakan. Oke, mahalan ini. Lah, madunya gimana, Sultana? Nggak jadi. Ah, Sultana. Aneh, kok nggak bisa connect sih? Kenapa, Snow? Kamu ganti password WiFi ya, Juliet? Iya, Snow, soalnya kemarin curang sama tetangga aku yang bocil FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa?